Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali Anda bersama kami dalam dialog khusus. Dan dialog khusus kali ini sangat istimewa karena kami siarkan secara langsung dari Runjab, Bupati Kabupaten Tanah Tidung. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Sri Kandi KTT menuju Kaltara. Sudah hadir bersama saya tentunya hari ini di momen yang istimewa ini, Ibu Familia Ibrahim. Ya. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Mas Rio. Gimana kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah Baik sehat juga. Ibu. Ini Oke. pertama kali kita ketemu pada saat Bapak deklarasi ya. Ya, Sekarang sudah. baru bisa langsung berbincang. Ya, berarti nanti ketemu lagi pas deklarasi lagi. Ya, Insya Allah. gitu. Amin. Baik, Ya. Ibu. Kalau kita bicara seorang Familia Ibrahim ini orangnya seperti apa sih sebenarnya? Secara profil itu gimana sih Oh, Ibu? gitu. Berarti aku boleh ceritakan Boleh sedikit dong. ya. Latar belakangku sebelum menjadi istri Bupati Kabupaten Tanah Tidung. Ya, saya pastinya bekerjanya di Tarakan, Mas Mhm. Rio. Saya adalah pegawai perbankan selama 11 tahun. Wow. Iya, saya di salah satu bank BUMN, kalau nggak salah lah, masih betul. Saya kerja di Bank BTN, kebetulan di bidangnya kredit. Oh, Nah, jadi CP. berbanding terbalik dengan sekarang. Mhm. Nah, gitu. Jadi, Saya orangnya ya gini, mhm, terbiasa dengan dunia yang disiplin dan mhm. lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi ketemu-ketemu juga sama apa namanya nasabah-nasabah yang agak rewel, agak susah bayarnya gitu-gitu nggak? Sudah saya lalui semuanya dari A, B, C, dan D. Baik, baik. Ya. Baik, Ibu, tentunya Ibu sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai pendamping seorang Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali. Tentunya ada kesan begitu, ya, ada suka dan duka begitu terkait mendampingi Bapak begitu selama bertugas di Kabupaten Tanah Tidung. Ada Ya. nggak Bu kesan-kesannya, suka dukanya gitu? Oke, kesan-kesannya pasti banyak Mas Rio. Hmm. Satu, kalau dibilang duka saya tidak ada berduka sama sekali. Seneng Benar terus ya Bu serius, ya? saya suka. Karena sebelumnya saya memang berkecimpung di dunia perbankan. Mhm, Di dunia perbankan itu tuh ternyata semenjak itu saya rasa semakin kesini itu bukan dunia saya. mhm. Dulu saya pertama kali pindah di Kabupaten Tanah Tidung itu kan janji politik saya. Nah, Oke. ketika saya kampanye sama Bapak, saya berjanji kepada masyarakat ketika Ibrahim Ali terpilih menjadi bupati, saya rela meninggalkan pekerjaan saya. Bayangkan Mhm. Mas Rio untuk jadi karyawan BUMN itu kan Iya, susah. tidak Saya gampang. dulu tes ingat sekali di Banjarmasin dari 2.000 peminat untuk masuk Bank BTN hanya 11 yang dipilih, salah satunya saya. Nah, Wow. iya benar, itu adalah keputusan besar buat saya ketika harus meninggalkan pekerjaan yang dulu Mhm, adalah yang saya senangi dan saya banggakan. mhm. Orang tua mana ya yang nggak bangga ketika anaknya bisa masuk di bank Betul, BUMN? betul. Itu menurut saya. Pakai seragam Pakai rapi begitu. seragam, rapi, itu saya rasa itu cita-cita perempuan ya. Iya, Pingin kerja di di bank, bank betul. pingin cantik, pingin Mhm, apa gitu. Itu saya masuk 11 tahun Mas Rio, saya berjanji Bapak Bupati terpilih, ya udah deh, aku mengabdikan diri di Kabupaten Tanah Tidung. mhm. Secara logika, ketika kita bicara uang, ini kita bicara Iya, uang. Saya jadi ketua tim penggerak PKK, betul. Bunda PAUD, Bunda Literasi itu nggak ada uangnya. Betul, Benar, betul, itu betul. adalah pekerjaan lillahi ta'ala. Betul. Ya, hanya mengabdi kepada masyarakat. Mhm. Kalau kita kerja di bank, otomatis saya dapat gaji Mas Iya, Rio. Minimal jelas. saya dapat sudah 2 digit. Mhm. Tapi saya rela meninggalkannya. Nah, Karena kenapa? Karena saya mau membuktikan memang betul saya bukan orang asli Kabupaten Tanah Tidung. mhm. Itu nggak bisa dipungkirin. Betul. Saya bukan asli Kalimantan Utara karena saya dari Kalimantan Timur. Mhm, Tapi ketika saya berjanji harus ditepati. mhm, Nah, saya tepatilah, saya tinggalkan semua pekerjaan saya yang dulu saya mengabdikan diri di Kabupaten Tanah Tidung. mhm, Nah, kalau sukanya dari situ saya muncul. Tapi 1 tahun terakhir saya pusing tuh. mhm. Karena kenapa? Biasa kan kita ketemu sama nasabah. Betul. Pekerjaan yang 11 tahun saya lakukan itu saja dan saya sudah paham. Saya Mhm. masternya lah. Ibaratnya kan udah selesai itu barang. Iya. Ketika ketemu nasabah, mau kredit apapun saya bisa menyelesaikan itu. Mhm, Beda sama turun langsung ke masyarakat. mhm, Di satu sisi, A mintanya ini, mhm. B mintanya gini. Seolah-olah mengharuskan saya menjadi Superman, Iya. ya, yang Superwoman Bu ya? superwoman yang Superwoman. bisa apa ya menyelesaikan semua permasalahan mereka. Tapi dari situ saya suka, oh ternyata beginilah keadaannya ketika menjadi istri dari kepala daerah, ya. Istri kepala daerah bukan hanya mendampingi suaminya, tapi juga bisa mensupport karir suaminya. Itu suka Wow. duka saya sih. Mhm. Tapi overall saya bahagia
untuk melakukan kegiatan ini. Ya. Jadi Tapi sama sekali. Mas Rio boleh lihat deh Instagram saya, Facebook saya, dalam sehari saya tidak pernah namanya tidak punya kegiatan. Kegiatan apapun yang bisa saya dampingi Bapak pasti saya dampingin. Tidak pernah enggak, karena memang konsekuensinya ketika jadi istri kepala daerah begitu. Harus turun ke lapangan. Harus turun Jadi ke bukan lapangan. wakil rakyat saja yang harus turun ke lapangan ketika jadi istri kepala daerah. Kalau kau sayang sama Suami kampung, dan masyarakat. iya, Nah, tunjukkan pedulianmu pada masyarakat gitu. Tapi satu lagi, ketika kita peduli, kadang gini ya, ini saya cerita. Iya. Peduli saja tidak cukup. Kalau mendengar saja tidak cukup. Katanya ada yang KTT harus mendengar dan lain-lain. Saya rasa mendengar perlu tapi harus ada aksinya. Kan kadang kita turun ke lapangan ya udah mendengar tuh, ya sudah habis tuh next hanya apa gitu next ya? apa, tidak ada timbal balik dari kalian mendengar. Nah, yang penting itu adalah aksinya. Nanti saya akan jelaskan aksinya apa saja gitu, Mas Oke, Rio. oke. Baik, Ibu, artinya juga selama mendampingi Bapak sebagai seorang kepala daerah, sebagai Ya. seorang bupati, Bapak pasti juga bertugasnya kadang-kadang ke pelosok-pelosok gitu. Betul. Nah, sekali lagi ini tidak bisa dinafikan bahwa Ibu adalah seorang wanita, Ya. perempuan yang mungkin punya keterbatasan. Betul. Sempat nggak sih, Bu, merasa capek gitu, lelah gitu karena perjalanan yang mungkin begitu jauh, akses jalannya belum tentu bagus semuanya Ya. gitu. Ada nggak, Bu, sempatnya seperti itu? Mas Rio tahu nggak, Pak Bupati baru-baru ini bilang saya, ini kok kegiatannya lebih banyak daripada saya ya? Saya Serius? bisa, Bapak serius. bilang gitu? Bapak selalu tanya aja semuanya. Bapak selalu bilang, hari ini saya bisa ada di Tanah Lia, saya harus naik speed 2 jam. Habis Tanah Lia saya ke Tarakan malam buka acara. Habis Tarakan malam pagi saya kembali lagi ke KTT. Habis siangnya saya harus ke Jakarta. Dan saya sudah lalu itu semua. Karena saya cinta, saya suka sama pekerjaan saya. Jadi tidak ada Mas namanya capek ataupun apapun itu. Oke. Karena gini, kerja di bawah saya lebih parah, pagi sampai jam 1 malam. Betul. Iya, Iya. kerjakan aplikasi kredit yang Iya. harus kita kerjakan dalam 1 bulan harus ada targetnya, itu lebih menguras tenaga saya dibandingkan seperti ini. Tapi kembali karena saya suka dan saya cinta sama kerjaan saya. Ya, ini yang jadi mood booster, Bu, ya. Jadi Betul. capek, lelah, letih itu kayaknya Nggak ada. tidak terasa begitu. Betul, apalagi Bapak. Jadi Bapak ngelihat saya happy, Bapak jelas tambah happy lagi. Alhamdulillah nih saya disupport dengan istri saya yang seperti ini. Jadi tidak ada alasan juga bagi beliau untuk bermalas-malasan. Kan seperti itu. Iya. Iya. That's why mungkin banyak mungkin masyarakat yang ingin ibu tuh jadi superwoman karena orangnya memang selalu gesit, aktif begitu. Ini yang mungkin mengakibatkan seperti itu. Iya. Tapi di samping itu Bapak tidak pernah menegur mungkin panggilnya apa kalau Ibu? Ami. Ami. Iya. Ami istirahat deh nanti sakit atau nanti kenapa down drop Iya. kesehatannya sering nggak Pak Bupati? Nggak pernah. Nggak pernah sama Jadi sekali. gini, ada cerita lucu. Pernah saya bermalas-malasan dalam 1 hari aja pengen break ya. Break day dulu 1 hari. Tapi Bapak selalu nanya, kamu ngapain tidur-tidur di situ? Kamu nggak tahu ya harus ada kerjaan. Oh iya, jadi nggak bisa. Memang dari kami kayak ini loh, kayak 2 merpati. Kayak kan kayak 2 merpati ya kan, yang tidak akan ikat janji ya. 2 merpati sayap kiri, sayap kanan. Ketika kamu mau tinggi lagi ya harus dikepakkan 2 sayapnya kan gitu. Jadi nggak ada. Kami berdua itulah kalau punya pemimpin harus yang muda ya. Muda dan peduli. Muda dan peduli karena sudah biasa. Baik. Itu yang kami lakukan. Nah, ini kebetulan Ibu bilang tadi seorang pemimpin muda karena kebetulan Ibu nyentil. Kalau sudah Bapak istilahnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, otomatis Bapak juga milik seluruh masyarakat. Betul. Begitu. Apalagi Bapak muda, betul, cakep pula. Alhamdulillah. Nah, ini agak-agak bahaya sebagai seorang perempuan, tentunya harus membuat barrier di sekeliling Bapak gitu. Betul. Bagaimana? Ada pengalaman-pengalaman yang lucu mungkin begitu? Kalau pengalaman gak gini, jadi saya sama Bapak itu sudah udah nggak ada yang dipikirkan gimana Mas. Semua tuh kembali lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya itu karena kenapa? Misalnya seganteng apapun, dikejar-kejar apapun, ketika dia sudah dipagari dengan ilmu agama yang baik, insya Allah kami memang sudah lurus ke depan, ya nggak terlalu mikirkan yang neko-neko. Iya. Jadi kalau kadang-kadang agak-agak sedikit hilap gitu, tinggal Ibu. Gitu, Ibu ya? Tapi sejauh ini enggak, Bapak karena Bapak pikirannya kerja aja terus, Mas. Iya, karena
waktu beliau ini kan 3 tahun ya, nggak Mhm. 3 tahun 8 bulan, nggak seperti yang sebelumnya 5 tahun. Jadi kami memang proses rencana jangka panjangnya itu dipercepat untuk pendek. Jadi Mhm. nggak ada waktu untuk berleha-leha. Mhm. Tapi memang so far sebelum jadi bupati pun Ibrahim Ali ya tetap Ibrahim Ali, Mhm. tidak pernah berubah. Ya begitu saja. Mhm. Ya itu sih saya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Gimana sih Bu, Bapak itu profilnya seperti apa sih? Ini kalau kalau dari Ah, pandangan seorang Camelia, ya. pendamping Bupati Ibrahim Ali, seperti apa sih Bapak itu orangnya? Bapak itu guru saya. Bapak itu guru politik saya yang baik ya. Sekarang kan saya sudah masuk dunia Iya. politik. Bapak itu adalah panutan saya. Tanpa beliau mungkin ya saya nggak bisa seperti ini ya. Bisa bisa dilihat lah bagaimana Ibrahim Ali mendidik saya bisa seperti ini. Tapi bukan semua itu berdasarkan dengan konteks saya di belakang Ibrahim Ali. Saya Mhm, juga betul. bisa menjadi familia Ibrahim Iya. yang punya banyak prestasi. Mhm. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lebih dalam Iya, mengupas boleh. masalah itu. Nah, ini masih terkait karena apa status Bapak sebagai seorang bupati, Betul, tentunya ada tugas dan amanah yang melekat kepada Ibu sebagai betul. pendampingnya, termasuk ketua PKK, TPPKK, ya, kemudian Bunda ya, PAUD, kemudian juga Bunda iya. Literasi gitu. Kita bisa jelaskan mungkin satu-satu, Bu. Terkait dengan TPPKK kayaknya dilirik ya programnya sama nasional. Kalau Ya. boleh cerita sedikit, Ibu? Nah, jadi gini, saya punya program namanya Satu Desa Satu Taman Bacaan. Mhm. Di seluruh Indonesia yang punya program Satu Desa Satu Taman Bacaan yang digerakkan oleh ibu-ibu anggota PKK cuma di Kabupaten Tanah Tidung. Oh iya, Bu? Betul, tidak ada Mas. Coba banyak taman bacaan masyarakat, tapi dia tidak dikelola oleh ibu-ibu PKK. Mhm. Dia memang dikelola dengan orang-orang yang suka dengan literasi, Betul, penggiat betul. literasi, mereka Penggiat. sudah Mhm. mempunyai kemampuan literasi yang Mhm. baik. Mhm. Nah, Satu Desa Satu Taman Bacaan ini sebenarnya bukan program saya. Itu masuk dalam program Bapak Bupati yaitu KTT Pintar. Oke. Nah, dari situ saya berpikir, saya minta loh sama Pak Bupati, saya bilang, Pak Bupati, Satu Desa Satu Taman Bacaan ini boleh nggak saya yang gerakan? Yakin, bilang Bapak. Karena gini, kondisinya ini adalah target penilaian Bapak Iya, atas visi betul, misinya, betul. bukan main-main Nggak ya. bisa main-main Ya, gitu kita ya. nggak bisa main-main ketika itu KTT Pintar itu salah satu target Mhm. Bapak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Mhm. ya kan? Misi yang pertama lagi Mhm. di bidang pendidikan bagi saya di pendidikan bagi saya ketika mau meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas hanya 3. Pendidikan yang baik, Pendidikan yang baik. kesehatan yang baik, dan Mhm. infrastruktur yang baik. Betul ya? Betul, Nah, sepakat. ya, pendidikan yang baik. Kayak mana nih ya untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas, saya nggak mau main-main. Saya orangnya tegas. Ya memang kadang Bapak sendiri bilang, kamu bisa nggak ya, nggak usah terlalu cengengesan. Nggak bisa. Karena memang Bapak saya, bilang Ibu oh suka iya, saya tuh suka, rame orangnya saya rame. maksudnya. Memang Mhm. saya orangnya gitu Iya. kan Mas, nggak bisa. Saya memang cengengesan Mhm. rame kalau cerita sama orang, siapapun hari ini saya ketemu orang, pasti Iya, dia ngerasa saya welcome. iya. Karena Saya fun, Bu. Hari ini saya fun ya banget karena tuh kayak saya orangnya rasanya. humble. Iya. Humble. Nah, kata Bapak nggak bisa sih. Nggak bisa, mau tegang leher Mhm. aku. Harus Nggak begini, Bu bisa. ya. Nggak bisa. Bukan familia. Iya, Ya, bukan bukan familia familia. Ibrahim. Karena saya rasa kalau kita berhadapan dengan kayak gitu, pasti Mas kaku sama saya. Iya, Pasti betul. ada jarak yang Betul. memisahkan antara Harus kita. formal nih Iya, kayaknya iya, gitu nggak kan. bisa. Nah, dari situ saya minta Satu Desa Satu Taman Bacaan itu digerakkan oleh ibu-ibu PKK. Dan itu Mas, saya mengajarkan mereka, saya kerjasama loh sama inovasi. Oke. Inovasi itu adalah kemitraan Indonesia Australia, Mhm. ya. Inovasi datang ke Kalimantan Utara untuk menggerakkan ibu-ibu itu diberikan materi khusus bagaimana untuk mengajarkan anak-anak. Dari read aloud, bagaimana cara berbaca nyaring, Mhm. bagaimana mengajarkan mereka membaca menulis. Kan kita nggak bisa tuh kadang mengajarkan membaca menulis itu Mhm. dengan otodidak. Iya, Nggak bisa, itu betul, harus betul, diajarkan dengan orang profesional. betul. Kami datangkan guru-guru profesional untuk mengajar ibu-ibu. Dan terbentuklah Satu Desa Satu Taman Bacaan ini, dan hebatnya lagi disupport. Dari 1 tahun keadaan Satu Desa Satu Taman Bacaan, kami dapat support dari Kemendikbudristek Mhm. dan inovasi sebesar buku 320 juta. Itu berupa Wow. buku. Ya kan berarti dilirik, Iya. karena selalu aktif. Mhm. Aktif Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kedua, gara-gara di Superwoman tadi kan. Mhm. Ya, Superwoman. WA kan, Ya. WA saya nggak pernah balas, cuman saya ada di grup situ. Bisa nggak ya Bu, diusulkan kepada Ibu, dia nggak tahu kalau saya ada di situ. Ibu Familia, kalau kami ini dikasih gaji kayak Bu, Mhm. karena kami juga meninggalkan anak kami di rumah, Oke. mengajarkan anak orang, dan Mhm. mengajarkan anak orang ini tidak Tidak gampang, gampang. betul Bu. Bener, Betul. tidak gampang cara membaca. Saya harus sehari sejam 2 jam
untuk mengajar. Akhirnya saya minta ke Pak Bupati. Inilah fungsinya seorang istri. Memberikan masukan yang terbaik kepada suaminya. Hanya dua saja istri itu ada dua. Satu, bisa membuat karir suaminya semakin hebat, Betul. ataukah menjerumuskan suaminya. Benar, kenapa menjerumuskan suaminya ini saya jadi cerita kemana-mana. Nggak apa-apa, Bu. Bisa saja dia karena kegaya hedonnya, Nah, maaf ya, banyak sering terjadi ya, Bu, betul, ya. gaya hedon, Iya. kehidupannya yang minta mewah-mewah, sehingga suami apa? Pengennya korupsi. Untuk apa? Betul. Memuaskan hati istri. Itu kan bisa Betul. saja. Atau ketidaksukaan perempuan ini kepada orang lain sehingga mau menjatuhkan, itu banyak, Mas. Betul. Nah, ya kan, makanya saya lebih memilih untuk menaikkan karir suami saya. You are the first one. Iya, saya enggak boleh saya bersikap seperti itu. Kalaupun mau bisa, cuma kan saya punya uang sendiri, mending pakai uang sendiri. Nah, iya, makanya ya, mending pakai uang sendiri. Nah, seperti itu saya minta Pak Bupati untuk membuat perbub. Pak Bupati bisa nggak buat perbub? Apa nih? Ini dari permasalahan yang ada, terbentuknya satu desa satu taman bacaan ini kan salah satu program Anda. Nah, mereka kekurangannya apa Pak Bupati, ini saya catat. Bisa nggak Ibu dikasih? ngomongnya formal gini, Bu, sama Bapak. Ketika saya berbicara sebagai ketua PKK, saya formal. Nggak boleh, ini kan profesional. Iya, profesional. Saya aja kalau Pak Bupati salah, saya berani untuk menegurnya. Mau lagi rapat maupun saya tegur karena tidak sesuai, kan wajar ditegur. Nah, saya bilang satu desa satu taman bacaan ini perlu digaji sebagai penggiatnya. Alhamdulillah digaji penggiatnya 300.000 setiap bulannya. Iya, di desa lewat dana desa. Karena kenapa dana desa ini kadang digunakan tidak efektif dan efisien. Tapi kalau digunakan untuk itu kayaknya efektif banget. Nah, terus itu pengadaan buku. Pengadaan buku 15 juta per tahun. Jadi kami ada lewat ADD desa. Jadi Pak Bupati perbubnya lewat AD desa 15 juta per tahun sama uang operasionalnya 5 juta. Itu sudah disisihkan untuk bagaimana taman bacaan itu bisa berjalan lancar. Nah, dari situ, Mas, terus terang sampai sekarang ini saya sering diundang menjadi narasumber. Ya, itu kemarin terakhir saya bisa dilihat di Instagram saya berbicara di depan, kadang saya nggak percaya loh, saya bicara di depan kedubes Australia, di depan orang petinggi-petinggi kementerian untuk membicarakan taman bacaan masyarakat. Ibu sebagai pemateri di saya adalah mewakili Kalimantan Utara. Mewakili Kalimantan Utara. Bukan lagi konteksnya Kabupaten Tanah Tidung. Agak panas ya. Iya. Saya bukan, jadi saya ditunjuk hari itu datang Pak Sekprop dan lain. Saya juga kaget, oh Pak Sekprop ada. Saya kan kira saya diundang sebagai Kabupaten Tanah Tidung. Tidak. Saya diundang mewakili Kalimantan Utara dengan program saya yang seperti ini. Dan bukan hanya itu, dari Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, memberikan bantuan sebesar 2 miliar buat taman bacaan masyarakat di 20 taman bacaan masyarakat saya. Wow. Tidak ada di Kaltara. Boleh tepuk tangannya. Tidak ada di daerah lain, ada di sini. Kaltara satu-satunya yang dapat cuma KTP. Luar biasa. Iya, jadi kan saya bilang, saya bukan berdiri di belakangnya Ibrahim Ali. Nah, itu yang saya kita mau berdampingan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju ketika ada pepatah yang bilang, ketika ada pria hebat pasti ada wanita di belakang. No, saya sama mendampingi. Mendampingi ya. Iya. Nah, ini kalau perempuan oh, betul. udah nggak boleh kayak iya, gitu ya. Iya, kita dampingin. Iya, mendampingin. Jadi suksesnya Ibrahim Ali ditunjang dengan sukses dari kami sebagai anggota PKK. Wah. Itu saya hanya berbicara tentang PKK, belum lagi yang lain-lainnya. Betul. Nah, kita sekarang bicara tentang Bunda literasi, Bunda PAUD. Ya. Nah, Ibu kan kalau melihat bagaimana sistem pendidikan pendidikan anak usia dini nih, betul. Khususnya di KTT, Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Baik, pertama kali saya ke KTT pejabat Bunda PAUD. Di KTT nggak ada Bunda PAUD-nya, Mas, sebelumnya. Kalau ketua PKK ada sebelumnya di zaman Bapak, tapi ketika PAUD tidak ada. Saya tidak tahu kenapa, saya adalah Bunda PAUD pertama di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi yang pertama itu susah loh, karena tidak ada jejak di belakang. Betul. Saya harus melakukan apa ya? Saya harus gimana ya? Dan kebetulan namanya saya memang suka belajar. Itu yang saya senangi dari diri saya. Terus kadang kan ada yang kita berpikir, oh saya senangnya di diri saya ini. Saya senang belajar, saya belajar. Dari rasa penasarannya cukup besar. Dari saya belajar tuh, why? Kenapa harus ada Bunda PAUD? Saya tanya, ya kan? Sedangkan di PKK ada kok bidang pendidikan, tapi kenapa harus ada Bunda PAUD? Saya sudah berpikir saya nggak mau nih jadi Bunda PAUD yang
datang ke PAUD cuma Iya. prok, bener ya? Prok, foto, sudah masuk ke Instagram, masuk ke sini, saya nggak mau, Mas. Bukan saya, bukan Pamelia Ibrahim. Kalau nggak berikan solusi. Nah, saya jalan hari itu tepatnya pas COVID pandemi. Saya dilantik, 1 hari setelahnya saya langsung jalan. Saya berkeliling seluruh PAUD yang ada nggak sampai seluruh sih, beberapa PAUD. Saya tanya keperluannya apa. Pada saat itu COVID, Bu, kami pembelajarannya daring. Kami butuh laptop. Kami tidak punya laptop. Gimana, Bu, caranya saya bisa belajar daring, mengisi seluruh akademik? Bapak tahu kan, kementerian menteri kita Pak Nadiem selalu pakai elektronik, digital semua, dan itu mereka tidak punya. Mau modal dari mana? Dari situ saya baca programnya Bapak Bupati. Bapak Bupati saat itu tidak adil bagi saya. Satu guru, satu laptop yang diberikan hanya pada guru SD dan SMP. Tidak termasuk PAUD? Tidak, karena memang wajar. Betul dia. Dia betul karena yang ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten hanya SD dan SMP. SMA dia tanggung sama provinsi. Tapi kan saya bilang, why? Kenapa harus Bunda PAUD? Saya jadi Bunda PAUD kalau saya tidak bisa memperjuangkan guru-guru PAUD. Dari situ, Mas, saya minta ke Bapak, Pak, tolong dong, pondasi awal pendidikan itu bukan di SD. Pondasi awal pendidikan itu adalah pendidikan anak usia dini. Sepakat. Ya, sepakat ya. Ya, dari situ saya minta, tolonglah Pak, kebijakannya. Saya nggak minta 1 guru 1 laptop. Saya minta 1 PAUD 1 laptop. Berhasil. Akhirnya berhasil. Berhasil, Pak. Saya dapat di seluruh Indonesia 1 PAUD 1 laptop, ada di KTT. Habis itu saya lihat di Balikpapan. Saya selalu tracking nih, program mana kan? 1 PAUD 1 laptop ada di KTT. Dari situ nggak lepas dari situ. Saya cerita lagi. Nah, insentif yang dulunya 400 sampai 450 ribu, sekarang Kabupaten Tanah Tidung guru PAUD-nya minimal 1 juta. Wah. Dan tertinggi di Kalimantan Utara. Loh. Iya, tertinggi di Kalimantan Utara. Saya tanya lagi, salah saya nanti jadi Bunda PAUD-nya apa lagi? Tidak ada. Tapi memang kelihatan habis itu 2021 saya pertama, ya kan 2020, di 2021 baru kelihatan tuh angkanya. Saya kan orang ekonomi, sarjana ekonomi. Ketika sarjana ekonomi berbicara pasti dia lihat angka. Ya, saya tidak bisa tuh. Selalu lihat angka. Tidak bisa. Pokoknya harus angka yang saya lihat. Angka partisipasi anak bersekolah usia 5 sampai 6 tahun di 2020, berarti saya dapat laporannya di 2021. Di 2021 hanya 59%. Karena tidak ada anak yang PAUD. Setelah itu saya minta ke Pak Bupati lagi nih, mumpung ini kan benar kekuatan siapa orang terdekat Bupati? Istrinya. Iya. Ya kan, saya gunakan kekuatan saya saja, mumpung saya punya kekuatan. Betul. Ya, saya minta ke Bapak buat dong Perbup wajib PAUD pra SD. Ya, dibuat sama beliau walaupun kurikulum Merdeka tidak mewajibkan PAUD. Tapi saya minta tolong ke Pak Bupati kan, buat apa ada PAUD kalau nggak ada yang masuk nanti gitu. Betul. Alhamdulillah di 2023 angka partisipasinya sudah 79% dan tertinggi di Kalimantan Utara. Wow. Tertinggi di Kalimantan Utara. Suksesnya sudah kerasa banget ini. Sudah. Nah, dari hasil seperti itu saya dapat banyak penghargaan. Bukan hanya di tingkat kabupaten, bukan hanya di tingkat provinsi, bahkan di nasional. Saya adalah salah satu penggiat pendidikan dari APIGI di Jakarta pada saat itu. Saya juga Bunda PAUD Bunda PAUD Inspiratif Kalimantan Utara. Dan terakhir saya masuk ke BPMP Bunda PAUD berkomitmen dengan penjelasan data tertinggi di Kalimantan Utara. Wow. Iya. That's why kenapa momen atau event di nasional bahkan mengundang Ibu secara khusus untuk menjadi pembicara. Betul. Pasti mereka akan survei ya kan. Betul. Apa saja sih sebenarnya kinerja seorang Pamelia Ibrahim, dan mereka melihat bahwa memang kinerja Ibu di bidang itu memang luar biasa dan patut untuk diteladani begitu dan menjadi contoh. Iya, itu bukan di pendidikan, di kesehatan. Saya masuk pertama kali jadi ketua TPPKK itu kita ada namanya tim percepatan penanganan stunting. Itu perpunya PP-nya Presiden, Peraturan Presiden nomor 70 bikin tim percepatan penanganan stunting. Kita tahu kan stunting ini sebagai masalah nasional yang harus kita bagaimana menciptakan sumber daya manusia berkualitas ketika banyak anak yang stunting. Di 2020 itu saya sangat bersemangat untuk
mengerjakan stunting. Tapi apa yang saya dapat? Di 2021 keluarlah hasil stunting di KTT paling tinggi 30%. Gila. Saya hancur tuh. Saya berpikir loh Mas, terus terang kemarin itu di 2024 awal tuh yang saya kejar cuma hasil stunting. Karena kenapa? Keberhasilan Ibrahim Ali salah satunya adalah penanganan stunting. Betul. Aku ini bicara secara logikal aja. Kalau mau menggoreng bapak, Iya, misalnya gimana pun, gampang banget iya, lewat itu. iya, saya takut. Terus terang saya takut. Saya kejar terus. Kami buatlah namanya dapur bersih, memberi makan kepada anak-anak yang terkena stunting dan memastikan itu masuk ke mulut. Bisa saja kita ngasihkan bantuan apapun, tapi itu tidak masuk ke mulut, Betul, masuk mulut betul. mamanya. Iya kan, karena Tidak bosan. tepat sasaran Karena akhirnya. bosan, Betul. karena bosan orang tuanya ngasih ini itu terus. Dari situ kami juga satu-satunya loh yang di Kaltara punya program psikolog. Jadi kami datangkan psikolog untuk mengedukasi Para orang ibu. tua yang anaknya terkena stunting dan Stunting. calon pengantin. Itu penting diedukasi. Jadi bukan hanya bukan hanya mengobati yang sudah sakit, tapi yang sebelum sakitnya itu yang kita Preventif juga. betul, ibu Luar biasa. hamil dan lain-lain. Kami datangkan psikolog. Jadi tim percepatan penanganan stunting itu saya sebagai wakil ketuanya. Saya bergerak sebagai ketua tim penggerak PKK dan lain-lain. Alhamdulillah dari hasil yang kita lakukan di Kabupaten Tanah Tindung, Posyandunya aktif, TPK-nya aktif, KPM-nya aktif. Kami berhasil menurunkan stunting 50%. Bayangkan. 50%. Dan tertinggi lagi di Kalimantan Utara. Baru hasil di 2024 awal saya disalamin waktu itu sama Bu Yuni di Kaltara. Bu, selamat KTT turun stuntingnya luar biasa. Saya langsung WA Bapak, tolong dong. Iya, saya pengen loh Mas, tolong dong cepat saya minta data stunting, dan ternyata dari 30 ke 15,1. Dan itu mengantarkan Kaltara menjadi juara 3 tertinggi untuk stunting penurunannya di Indonesia. Iya. Jadi kan ada indikatornya, kita bekerja itu ada titiknya yang mana harus dituju. Jangan asal-asalan. Harus ada target. Targetnya. Orang ekonomi. Iya. Luar biasa AMI satu ini. Ekonomi kan target. Iya. Wow. Dan ini memang harus diketahui. Makanya kita hari ini memang secara spesial, secara khusus. Saya aja kaget loh tadi live. Benar ya. Paling tidak ini harus diketahui seluruh masyarakat Kaltara bahwa seorang Familia Ibrahim juga punya terobosan. Begitu. Bukan hanya sekedar pendamping, tapi juga membantu tugas-tugas Bapak, tapi juga di luar itu juga punya prestasi. PR, punya prestasi bahkan. Iya, betul. Wow, luar biasa. Ya, jadi saya bukan karena Ibrahim Ali aja. Ya gitu, ada faktor pendukungnya. Baik. Nah, akhirnya kemudian juga tadi Ibu juga sempat bilang bahwa perpustakaan di desa-desa sudah mulai ada. Ini kan terkait juga dengan amanah yang Ibu empat sebagai Bunda Literasi. Sekali lagi kita sepakat bahwa tingkat literasi masyarakat itu juga akan menunjang, menyupport untuk bisa membuat SDM jadi lebih unggul. Begitu. Nah, bagaimana kalau di KTT sendiri, Bu? KTT sendiri ini paling tinggi lagi di Kalimantan Utara, 79% yang sudah paham literasi. Memang kalau kita tahu kan, maaf kita aja kadang-kadang literasinya buruk ya. Orang tua aja tuh literasinya buruk loh. Ya, literasi itu ada literasi awal, literasi menengah, literasi lanjutan. Nah, jangan berbicara literasi kalau tidak tahu 3 hal ini. Makanya saya selalu bilang tuh ada literasi ini, literasi. Sebelum bicara itu, saya sering nanya, apa sih literasi? Belum bisa menjelaskan. Apa itu literasi awal? Bisa baca, Bu, bisa tulis gitu. Kan nggak gitu. Literasi itu bagaimana kita memahami apa yang kita baca. Betul kan? Karena itu susah, Mas. Kalau anak PAUD diajari bisa baca, iya bisa baca, tapi dia belum tentu memahami apa isi bacaan. Kadang aja mohon maaf, kita yang orang tua aja ditulis ini tanggapan kita seperti ini, beda, tapi itu wajar ya, karena memang literasi itu harus selalu dilatih. Kalau saya bilang literasi di Kabupaten Tanah Tindung, alhamdulillah sudah baik, apalagi kita sudah ada kerjasama dengan Taman Bacaan Masyarakat. Satu lagi lupa saya, Taman Bacaan Masyarakat saya ini bukan berdiri sendiri, saya linknya sama OPD-OPD yang ada. Jadi nggak bisa tuh, dinas pendidikan ada, dinas DPK ada, semuanya kami kerjakan. Semakin kuatlah posisi Taman Bacaan Masyarakat itu. Apalagi kedepannya insya Allah saya mau buat Taman Bacaan Masyarakat digital, berbasis digital. Ya itu adalah karena mau nggak mau kita harus ikut digitalisasi kan. Jadi anak-anak insya Allah nanti masih dirancang sama dinas pendidikan, sama kami semua di PKK untuk TBM digital. Wow. Iya. Sudah mulai kipas-kipas yang di rumah. Sudah mulai memahami seorang Familia Ibrahim begitu ya. Baik, pada akhirnya Ibu juga
masuk ke dunia politik. Nah, ini sejak kapan sih, Bu? Apa yang melatar belakangi dan apa yang menjadi pendorong begitu, yang menjadi switch akhirnya Ibu masuk ke dunia politik? Wih, lama itu Bapak. Iya, Bapak terus terang saya mau jujur aja, Bapak itu merayu saya lama. Karena saya disuruh masuk dunia politik. Bagi saya dulu Apa waktu itu yang Ibu katakan pada saat ya, Bapak pertama kali menawarkan? jadi gini, ini kan dulu ya dalam hati saya buat apa saya berpolitik? Saya memang mau berpolitik tapi di 2029, bukan di 2024. Masih Saya jauh jujur ya? loh ya, saya tidak suka berpura-pura karena saya bukan orang yang suka berpura-pura. Saya memang mau maju di 2029, Mas. Nggak tahu jadi apa. Ya, saya nggak tahu. Belum tahu Ya, belum targetnya tahu. apa. Yang jelas saya mau maju di 2029 di dunia politik, bukan sekarang. Karena saya pingin mengabdikan diri saya untuk Bapak Ibrahim Ali supaya karirnya semakin baik. Itu Itu tujuannya. nggak ada, saya memang nggak ada keinginan. Saya kalau Bukan untuk memunculkan persona diri begitu. pesona diri tidak perlu dimunculkan karena itu akan muncul sendiri. Wow. Nggak perlu, kita Quote nggak of perlu the show day. up deh. Kita nggak perlu show up. Kita gini-gini enggak. Itu akan terbayarkan dengan prestasi yang kamu buat dan apa Yes. yang kamu lakukan. Saya terpaksa diam. Iya, ya benar kan? Ya, Gak betul, usah kok sepakat. ngomong. Enggak perlu. Tenang saja, duduk saja. Orang akan tahu siapa kamu. Bagi saya gitu. Jadi saya nggak pingin maju di 2024, saya pingin maju di 2029. Bapak merayu saya pada saat itu, turunlah Ami untuk berpolitik. Apa? Saya bilang ini, kenapa saya harus berpolitik? Banyak Karena loh PR yang lain Iya, sebenarnya. karena bagi saya, maaf, aku dulu tidak terlalu tertarik dulu ya dengan dunia politik. Wah, perempuan ya, kita kadang perempuan berpikir, ah politik paling gitu-gitu. Bener-bener loh, ini kan saya jujur, gitu-gitu aja. Apa sih yang saya bisa lakukan dengan dunia politik? Yang kedua Mas, satu lagi ini yang penting nih. Saya orangnya ketika dikasih amanah, saya itu, bukan saya menganu diri saya apa ya? Saya itu kalau dikasih amanah, kalau nggak bisa berbuat, saya yang tersiksa. Tersiksa, karena itu kan disumpah. Betul, betul. Ya kan, demi Allah saya bersumpah. Betul. Itu kan Berat lihat, banget ya bebannya ini kita mau masuk surga tiba-tiba gara-gara Gara-gara hal itu yang gitu terjegal hal saya seperti terjengkel, itu. saya berpikirnya seperti itu. Bapak itu merayu saya ada 3 bulan untuk saya maju ke calon legislatif. Saya tanya lagi, ini caleg apa? Caleg provinsi loh. Kok ini provinsi loh ya? Provinsi, caleg provinsi dapil KTT di dan Bulungan. Allahu Akbar, gue bilang. Skupnya luar biasa loh, Skupnya ini besar luar banget. biasa dan gila-gilaan bagi saya kan. Tapi bukan dari awal loh ya Bapak mau mencalekkan saya. Ini tolong dicatat nih. Iya. Tidak dari awal Ibrahim Ali mau memajukan seorang Familia Ibrahim. Karena Bapak memang ketua DPW PAN, Iya, Kaltara. betul. Bukan di awal. Jadi dia ngelihat saya dulu. Dia ngelihat kemajuan saya, dia lihat profil saya, ini orang bisa dijual apa enggak. Maaf, politik. Iya. Orang berpolitik itu kalau tidak bisa dijual, mau duit seberapa, Betul. maaf nih kalau misalnya mau bicara konteks uang, Iya. gini aja, seberapa banyak duitmu ketika barang yang kau jual tidak baik, tidak laku. Betul Mas, saya terus terang kalau memilih anggota juga saya pilih, kok ini orang kalau saya pilih nanti bisa buat apa? Wajar Kok dong, bicara aja susah, sedangkan tugas dari anggota DPR itu, anggota legislatif itu berbicara. Betul. Bagaimana dia mau menyampaikan aspirasi masyarakat ketika dia tidak bisa berbicara. Berbicara juga bukan berbicara yang keluar konteks ya, yang asal berbicara. Dia harus tahu apa yang dia bicara. Nah dari situ Bapak merayu saya. 3 bulan tadi Bu ya? 3 bulan Bapak merayu saya. Ini juga saya kadang-kadang nanya, kalau sudah kumpul partai itu yang pertama kali keluarkan nama saya jadi caleg siapa ya? Iya saya takut. Saya takutnya saya nggak terpilih Mas. Malu kan? Saya malu, terus terang saya malu. Terus itu kan konteksnya ini Kalimantan Utara, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan. Betul. Tapi Bapak merayu saya bilang, Amelia, segala keputusan kehidupan ini, ingat saya, segala keputusan kehidupan ini selalu dipengaruhi dengan politik. Per hari ini harga beras pun dipengaruhi dengan politik. Harga gula pun dipengaruhi dengan harga politik. Dengan politik. Ngapain kamu punya kemampuan seperti ini kalau kamu tidak bisa mempengaruhi? Politik jawabannya. Betul. Akhirnya dari situlah Ibu mulai. Dari situ saya pikir, saya baca tuh apa sih tugasnya anggota, oh gini. Yang saya lakukan sekarang itu lebih melebihi dari apa yang anggota DPRD lakukan sebenarnya. Saya bisa mempengaruhi suami saya untuk melakukan perbub dan lain-lain. Itu kan politik sebenarnya. Yang kedua gini, saya sudah perjanji sama Bapak.
Saya mau turun ke dunia politik, tapi saya mau mengerjakan pendidikan di Kalimantan Utara. Itu yang Iya, Bapak saya sampaikan. ingin karena saya cinta pendidikan, jadi saya ingin memperbaikin pendidikan yang ada di Kalimantan Utara. Pendidikan apa saja, kadang kalau saya cerita kayak gini kan saya konteksnya Kaltara, diundang ke Kalimantan Utara. Mereka pingin loh punya program seperti Ibu Fame. Lupa saya juga pernah diundang sama kementerian untuk podcast. Podcast seperti ini Iya. mengenai program saya namanya Busak PAUD. Jadi di dalam Busak PAUD itu aplikasi, di situ Sistem ya, ya aplikasi. suatu sistem, jadi bisa kelihatan anak yang stunting, anak yang tidak. Itu tidak ada di lain, cuma ada di KTT. Dan itu mau di-adopt gitu loh. Ya kadang yang saya lakukan ya udah sudah termasuk. Jadi Bapak bilang kamu tidak akan kesusahan. Bahkan kamu bisa melakukan hal yang lebih daripada ini, bukan konteksnya di KTT tapi di Kalimantan Utara. Lebih luas Iya, lagi tidak tahu skopnya. apakah itu rayuan politik Bapak ya. Tapi saya rasa Sekali lagi ya. saya masukkan ke dalam jiwa saya, emang jiwa saya seperti itu. Sebenarnya bukan perbankan, bukan memang dunia politik. Tapi memang perbankan dulu pernah mewarnai lah Pernah. ya. Kan Pernah dicintai juga pernah kan. dicintai, tapi ternyata memang ketika jiwa saya benar-benar berguna bagi nusa dan bangsa, saya sekarang. Kalau dulu kan konteksnya saya hanya digunakan untuk orang yang mau kredit dan lain-lain. Memang keputusannya kan juga di saya. Ibaratnya berguna juga, tapi ini halayak banyak. Dari yang tingkatnya di bawah sampai tingkat di atas. Iya. Ibu, Ya. how proud are you? Artinya bangga nggak sih Ibu dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Bangga, enggak juga. Bingung juga kalau bangga enggak bangga ya, tapi Tapi saya banyak senang. Kalau bangga tidak tahu, saya cuma sekarang saya senang. Ternyata bermanfaat. bermanfaat, dan kedua gini, sebagai seorang pemimpin, saya jadi berpikir gimana pemimpin ini bisa masuk ke dalam surga dan neraka. Ya kan? Ketika kamu bisa membuat kebijakan yang baik, maka surgalah menunggumu. Karena yang saya lakukan kayak gini, memberikan fasilitas untuk guru PAUD pun bisa nanti S1 Mas, terus terang mereka ada S1 nanti gratis, itu masukan saya dari saya ke Bapak, itu kan bermanfaat buat nanti. Nanti suatu saat dia bersaksi ketika meninggal dunia, ada Ibu Pamet kan begitu. Betul, Ya, betul. begitu juga ketika kita salah dalam bertindak dan melakukan keputusan, pasti kita juga ada hukumannya. Kayak gitu sih. Baik. Jadi apa yang selama ini Bu Pamelia kerjakan, semuanya dikerjakan dengan hati. Iya. Semuanya dikerjakan Mas dengan nggak cinta. dibayar. Ya kan logikanya saya jadi keterpanjangan masyarakat itu tidak dibayar. Beda loh, anggota DPRD dibayar loh. Saya nggak dibayar. Mau dibayar siapa yang bayar? Ya kan, malah saya yang keluarkan dana, tapi nggak apa-apa. Iya, seperti itu. Dan ini semata-mata memang Ibu lakukan untuk bisa berbuat lebih banyak Betul, lagi. amanah. Jadi masuk ke politik pun bukan hanya sekedar karena dirayu Bapak selama Enggak. 3 bulan begitu. Enggak. Atau ada instruksi dari partai begitu. Enggak. Ayo Ya. dong gitu. Istrinya diajak masuk, Enggak. tidak ada sama sekali. Enggak, memang saya Butuh berapa lama Ibu akhirnya oke, saya akan lakukan apa yang sudah disarankan? 3 bulan. 3 bulan saja. Ya, 3 bulan saya berpikir dulu, ketika ada asas manfaatnya pasti saya lakukan. Ternyata 3 bulan saya belajar, oke, jadi anggota politik itu sebenarnya jalan yang untuk lebih baik kita untuk dapat memutuskan sesuatu dan berbuat untuk Kalimantan Utara, dan bukan hanya Kalimantan Utara kalau bisa kan? Iya, bagi Indonesia Raya. Iya. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Jadi 3 bulan ini paling lama, atau pada waktu dilamar Bapak bikinnya jauh lebih panjang lagi? Enggak. Enggak ya? Oke, ini ada Iya. sekedar ini. Jadi artinya Ibu siap memang Siap. untuk berlaga waktu itu, sudah tidak memikirkan kalah atau menang pada saat itu? Nah, gini nih aneh uniknya saya. Saya memang ada pemikiran takut kalah, takut menang. Tapi ketika saya melakukan, saya tidak ada lagi berpikir kalah. Saya orang yang tidak mau berpikir kalah. Karena kenapa? Ketika kita berpikir negatif, itu akan merangsang seluruh diri kita untuk menjadi negatif. Bisa saja kita tidak pede untuk nanti ini, nggak bisa nanti tandingan saya ini. Betul. Mohon maaf, saya ini pendatang baru di dunia politik. Betul. Tahu apa sih Pamelia Ibrahim tentang politik? Pasti lawan politik saya berbicara seperti itu. Tapi di dalam kampanye saya, boleh dicek, saya tidak pernah menjelekkan lawan saya sedikit pun. Saya paham posisinya saya di KTT, saya hanya pendatang. Saya bilang, saya cuma pendatang, tapi tolong diperhitungkan. Karena kenapa? Jarang orang yang peduli. Biarpun sukunya misalnya di sini Dayak, Blusu, dan Tidung, ketika dia tidak peduli, mau diapakan? Nah, jadi tolong diperhitungkan. Saya jelaskan apa yang sudah saya lakukan untuk KTT, apa yang prestasi-prestasi saya tidak
pernah menjelekkan yang lain, dosa lah dipilih ini. Nggak ada, betul Mas. Saya nggak mau karena tidak baik seperti itu. Semua orang kan punya hak untuk maju. Semua orang punya hak untuk menjual dirinya. Nah, saya dari situ saya cuma berpikir saya mau jadi anggota DPRD mungkin kursi terakhir. Bapak juga udah bilang, Mi, saya pertanyaan nggak ngerti Mas masalah kursi-kursi ini kan. Apaan sini ya? Maklum soalnya newbie ya. Iya, sampai detik terakhir pun Bapak tidak pernah menjelaskan sama saya harus punya berapa suara. Saya nggak pernah dijelaskan loh. Iya. Berapa sih ya supaya saya bisa jadi anggota DPRD ini, berapa suara? Apakah 1000? Ini kayaknya Bapak challenge banget ke Ibu ya. Iya. Pokoknya maju sana benar, gitu. benar. Apakah saya ingat tuh kampanye pertama saya ya, boleh tanya Kak, apa sih yang harus saya lakukan ketika kampanye pertama? Dok, kamu berdiri aja depan situ, nanti kau pintar sendiri. Apa? Sungguh terlalu lengkap ini. Saya baru dengar cerita ini. Oh benar, serius ya? Hah? Ini apa Nggak ya? salah. Ini saya sampai bilang, ini kan kampanye saya yang pertama. Terus Mas kan gini, saya cerita nih, kampanye pertama dia bikinkan panggung besar, gambar saya besar-besar di situ. Nah saya datang, masih jadi fokus banget ya perhatian. Ini aku kah? Ya, kalau bertanya gitu. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Kembali saya berbicara memang konteksnya adalah bagaimana saya menjual diri saya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memilih saya. Ya kan pastilah dengan prestasi dan lain-lain. Dari situ alhamdulillah deh. Saya kaget, saya cuma Bapak udah bilang kamu targetnya cuma kursi ke-9 atau kursi ke-10 ya. Berapa suaranya dia tidak pernah bicara. Berapapun itu tidak pernah bicara. Oh, oke, aku bilang. Dari situ saya kampanye terus, bahkan saya kampanye pun tidak sama Bapak. Pergi ke Antal sendiri. Antal loh Mas, naik speed yang gitu tuh kecil. Saya ke Antal sendiri, saya ke Bulungan sendiri, ditinggal nggak ada sama Bapak kecuali di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Ya, saya berkampanye, saya bukan jual diri dalam konteks negatif ya, menjual apa yang harus prestasi saya, apa yang sudah saya lakukan untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung. Saya nggak nyangka saya dapat suara terbanyak Kalimantan Utara dan perempuan lagi. Ayo, boleh tepuk tangan di rumah. Iya. Padahal dari seseorang yang tidak tahu apa-apa begitu ya, karena hanya ditantang dan di-challenge, bahkan dirayu gitu ya. Tapi pada akhirnya di satu titik Ibu memutuskan untuk yes, saya akan berbuat lebih banyak dengan masuk ke politik. Iya, 11.000 berapa suara saya? Saya nggak nyangka Mas, terus terang, ini apa? Iya, kadang saya buka pas pencoblosan itu di DM sama orang ini ya, Bulungan, Bu izin sudah saya coblos. Lah ini siapa ya? Saya bilang, oh iya makasih ya. Padahal nggak ada keharusan untuk melapor dong. Nggak ada. Tidak ada Cuma keharusan. mereka melapor. Mungkin mereka senang ngelihat saya. Kecintaan masyarakat. Ngelihat saya di Instagram, ngelihat saya di TikTok. Betul. Dan saya tidak berpura-pura di situ. Ya mereka senang aja. Saya nggak nyangka Mas, terus saya perempuan. Secara logika, luas Kabupaten Tanah Tidung cuma 4.900. Tapi masyarakatnya DPT, kalau masyarakatnya 28.000, DPT-nya kalau tidak salah 16 sampai 17.000, seharusnya suara terbanyak bukan saya. Karena saya daerah kecil, Mas. Iya, betul. Daerah kecil seharusnya yang dari Nunukan, Tarakan, ini bisa-bisanya seorang Pamilia Ibrahim dapat suara terbanyak di Kalimantan Utara. Betul. Ya. Dan itu cukup mengagetkan sebenarnya. Iya kan, benar ya dia. Saya enggak ini, tapi saya juga kaget sebenarnya Mas. Saya enggak tidur 1 hari 1 malam lah. Ya menang loh saya, menang aja saya enggak tidur loh. Menang, saya menang aja enggak tidur, apalagi yang kalah ya. Betul. Apalagi kalau kalah. Iya, apalagi kalau kalah saya enggak berpikir Mas sampai segitu cintanya masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, kurang lebih 7.000 lebih yang mirip saya. Di Bulungan kurang lebih sisanya 3.000, 4.000. Iya. Dan artinya juga kita tidak bisa menafikan bahwa masyarakat juga banyak yang cinta sama Bapak. Iya. Dan bukti kecintaan itu mungkin ditumpahkan dengan memilih Ibu Betul. Pamilia begitu. Kalau ada masih anggapan-anggapan, Pamilia Ibrahim masih ada di bawah bayang-bayang seorang Ibrahim Ali, apa yang akan Ibu sampaikan? Saya sampaikan gini aja, gampang kok cara menjelaskannya. Tadi saya sudah bilang di awal, kalau misalnya saya tidak pantas untuk dijual, saya tidak pantas untuk maju. Misalnya nih, kalau ada yang bilang politik tuh paling ngasih-ngasih ya. Oke, masyarakat ini pintar, Bapak dan Ibu. Saya juga dulu seperti itu kok, dikasih, saya ambil, aku tidak milih. Betul. Itu kan hak aku untuk tidak memilih. Hak setiap orang untuk hak setiap manusia, hak setiap orang adalah memilih dan memutuskan. Ya kan? Betul. Memilih dan memutuskan. Ketika kamu mau dicekokin apapun tapi
Kamu nggak mau, nggak tapi berkenan. saya tidak berkenan, ya Iya, udah gua ya sudah, yang penting betul. urusan belakang bisa loh. Tapi ini kan berbeda konteksnya. Mereka memang milih saya. Mau saya gimana pun tetap mereka milih saya. Karena saya terus terang bergeraknya lewat hati. Ibu-ibu itu kalau sudah cinta, maaf saya. Kalau bapak-bapak mungkin bisa lah itu ya. Bisa, maaf nih, laki-laki tuh. Apa maksudnya Anda ini, Bu? laki-laki tuh kadang hari ini milih ini, Aduh, besok aduh, salah aduh, sedikit milih. aduh. Kalau perempuan, Mas, ketika dia sudah cinta sama satu orang, dia Iya. tidak bakal kemana-mana. Ini kayak lagu Fatin Shidqia ya. Iya. Tetap setia gitu Iya benar, judulnya. Gitu. serius loh, perempuan tuh orang setia loh. Jadi ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tanah Tidung tuh luar biasa dalam Setia membackup semua. diri saya. Betul. Tapi sebenarnya dari hal-hal inilah yang saya lakukan. Mungkin bagi orang ini hal kecil, tapi bagi saya itu hal besar. Sehingga yang dilihat di masyarakat ya seperti ini. Mereka cinta sama saya, Beruntung mereka banget sih. memilih saya. Nggak mungkin, Mas. Orang tidak disuka tuh mau milih, Iya, enggak nggak kan. mungkin. Nggak Biar mungkin. biar aku baik sebaik-baiknya, kalau dia enggak suka tetap dia Betul, enggak suka. betul. Iya, Dan sudah banyak contohnya. betul. Makanya saya bilang berulang-ulang, how lucky are you, apa ya, Iya, betapa beruntungnya seorang Pamela Ibrahim iya, dicintai masyarakatnya iya, lewat apa yang dilakukan secara sederhana, bahkan yang sudah tingkat tinggi pun iya, begitu ya, akhirnya betul, dilihat oleh masyarakat secara betul, langsung. betul. Wow. Dan ini tentunya juga Ibu bersama tim pada saat itu punya strategi-strategi khusus gitu. Hmm, Tapi kalau sepanjang tadi apa yang Ibu ceritakan, strateginya gak ada. ya apa adanya Iya, gitu. betul, apa Apa adanya. yang bisa Iya, disampaikan itu yang yang disampaikan penting gitu. solid. Nggak Itu muluk-muluk ya, waktu itu. solid. Nah, itu aja solid aja, kami sesama tim sama-sama solid. Ya, begitu aja. Nggak ada yang lain. Iya kan, bener kan? Betul, betul. Iya. Dan ini karena ini adalah first experience, Hmm, pengalaman pertama, tentunya juga pasti ada berdarah-berdarahnya dong, Bu. Berjuangnya betul. juga luar biasa. Mm-mm. Ada kisah apa selama bersama tim kampanye di mana-mana gitu? Ya paling waktu saja. Kita Mhm, tidak mengenal waktu, kadang sampai jam 2 subuh baru mhm. balik ke rumah, Kurang ya tidur kan. pasti, Bu ya? Kurang tidur pastinya, tapi itu memang sudah biasa saya memang tidurnya agak larut. Mhm, Ya, tapi bangunnya pagi tetap. oke. Paling itu saja Pak, kadang kita nggak dapat makan karena makanannya habis dibagikan ke yang hadir. Lo bener kan, Mas? Serius, Bu? Sampai Ibu sendiri sampai nggak makan? Nggak makan karena Serius? iya, karena kami kira yang hadir cuma berapa, tapi Ternyata yang membludak. ternyata alhamdulillah membludak. Jadi ada tim saya yang nggak makan, tapi kami Tapi happy biar lapar aja. bahagia ya? Bahagia, Mas, ada pop mie. Itu Wah, aja, luar nggak biasa. aja. Itu aja sih suka Mhm. dukanya. Tapi Jadi nggak. memang dasarnya memang Ibu adalah orang yang periang ya, orang Iya, yang cepat akrab begitu betul. dan humble. Ini yang mungkin membuat masyarakat jadi semakin jatuh cintrong bilang Nah, orangnya iya, sama iya, iya, seorang iya, Pamela iya. Ibrahim. Jadi semua hal yang memang ditemui di lapangan dan menjadi kendala sama sekali tidak Nggak dirasakan ada sebagai sebuah apa ya, tantangan. tantangan Nggak ada. begitu. Baik, Ibu, tadi Ibu selalu bilang bahwa saya mau berbuat banyak buat pendidikan, Mm-mm, khususnya di Kaltara. mm-mm. Gimana sih Ibu melihat pendidikan di Kaltara? Apakah menurut Ibu cukup miris kondisinya atau Ya. seperti apa sebenarnya? Kalau pendidikan di Kalimantan Utara so far bagus-bagus saja Mhm, ikut, mhm, tapi kan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kebijakan baik yang ada di sini kita bawa ke sana. mhm, Ya, karena untuk apa ya, pencerminan kan, pembandingan wajar kepala daerah ini punya ini, kita banding supaya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Kita mhm. tidak bisa lagi bicara konteksnya Kabupaten Tanah Tidung, Iya, tapi konteksnya Kaltara. Nah, mhm, seperti apa nanti saya membawanya, terus terang nanti saya akan ceritakan program-program saya mungkin. Karena gini, kalau sering ditanya, Bu, apa sih visi misi Ibu menjadi anggota DPRD provinsi? Saya selalu jawab, anggota DPRD itu tidak ada yang punya visi dan misi. mhm. Benar kan? Yang punya visi dan misi itu adalah kepala daerah. Betul, yang punya Iya, kepala daerah. iya, karena fungsi dari DPRD itu adalah pengawasan. Betul. Kami adalah yang nanti menunjang visi misinya Mhm, kepala daerah. mhm. Nah, itulah nanti yang akan saya sampaikan, aspirasi-aspirasi masyarakat yang baik di KTT dan Bulungan dapil saya, yang itu nanti jadi pokok-pokok pikiran yang akan saya sampaikan. Jadi kalau sampai sekarang ini apa yang akan dilakukan, tunggu dulu. Kita kan Mhm. ambil pokok pikiran. Iya, Yang mana pentingnya itu yang kita sampaikan. Yang kedua yang pastinya untuk kemajuan apalagi di daerah saya. Kebetulan kan suami saya kepala daerah, mhm. bagaimana yang baik infrastruktur yang dari provinsi bisa tanggung jawab provinsi bisa baik juga di KTP. Seperti Baik, itu. baik. Bu, keputusan untuk bisa akhirnya bergabung di dunia politik sebagai Betul, anggota DPRD provinsi, ini juga tentunya ada pengorbanannya, betul. terutama untuk keluarga. Betul. Anak-anak masih kecil-kecil ya, Bu ya? Kecil-kecil. Yang besar Kelas 4 usia, SD, terus yang kelas 2 SD, kelas 1, kelas 1 ya? heeh, Ada 2 ya? 3, Ada 3, yang terakhir 2 tahun.
Ya, Ibu akan kehilangan masa-masa di mana seharusnya ibu berada di ya, sisi mereka dan ibu mengorbankan untuk bisa berbuat banyak untuk masyarakat. betul. Apa yang ada terlintas? Kalau saya sih begini, saya punya 3 anak. Dari anak saya yang pertama mereka sudah terbiasa dengan aminya yang kerja sampai larut malam. Mhm. Semuanya sama Mas, tapi kita kan jadi orang tua yang kita jual adalah kualitas bukan kuantitas. Yes. Maaf nih, kualitas saya ketemu anak mau sejam 2 jam, kalau itu berkualitas saya rasa itu lebih berarti dibandingkan kuantitas saya nanti ketemu Tiap sama anak hari setiap begitu. hari tapi saya main handphone. Mhm, Nggak mhm. juga nganuin anak-anak. Betul, betul. Sampai sekarang, detik sekarang anak saya tidak pernah merasakan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Walaupun sesibuk apapun kami harus menyempatkan waktu minimal 1 jam ngobrol sama anak-anak saya. Ya, kalaupun dibilang pasti waktunya berkurang, ya iyalah pasti. Pasti. Saya tuh kembali lagi, itu kan pilihan. Mhm. Dan itu adalah keputusan Sudah Familia. dipikirkan maaf dari awal. Familia ketika kau nanti di DPRD, kau pasti akan terkuras. Itu sudah pilihan saya tuh. Nah, Mhm, saya sudah siap. mhm. Begitu juga ketika Bapak jadi kepala daerah, itu kan pasti saya sekarang aja Mas, saya sudah full jadwal saya. Terus terang, jadwal saya tidak ada yang kosong 1 hari pun kecuali hari Minggu karena hari Minggu memang konteksnya untuk keluarga. Karena saya Nah, nggak ya, mau ya. diganggu, hari Minggu saya pengen sama keluarga saya. Itu saja hari Minggu. Mhm. Yang Ya. jelas memang quality time untuk keluarga tetap nomor 1 Iya, begitu ya? kualitas Bukan tetap. kuantitas sekali Iya, lagi? kalau kuantitas nggak, kita kadang kayak gitu ya, Mhm. tetap main HP kayak gitu. Saya mengutamakan berdua Bapak adalah kualitas. Lebih Mhm. baik kualitas. Iya kan? Iya, betul Walaupun betul Ibu. sebentar tapi efektif Betul betul. gitu. Nggak pengen Bu mengangkat saya jadi anak Nggak keempat usah gitu? nggak mesti. Kok om-om, anak ibu familia ibaratnya kok om-om gitu. Baik, tapi yang Iya, jelas pasangan ini, pasangan Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Ibu Familia, nantinya akan jadi anggota DPRD, ini jadi best couple gitu. Kayaknya semua orang di Kaltara nanti akan apa ya, mencari celah-celah, iya, ya, mencari wajar. celah begitu. Wajar cara Bagaimana untuk menyikapi oh, itu, membuat oh, semuanya beres lancar bagaimana? saya itu orangnya tidak peduli. Orang kan nanti kan Bapak berkontestasi lagi Ya, nih dalam betul, politik. betul. Mau dibilang apapun, ini selama saya merasa itu tidak benar, saya tidak pernah termakan gerus namanya isu-isu Ya. kayak gitu. Bagi saya itu sudah lewat. Mhm. Itu tidak perlu dipermasalahkan, yang penting bagaimana berbuat. Kayak gini aja, politik tuh ada 2. Ketika politik kita kuat, dia akan menjual kualitas, menjual prestasi, dan lain-lain tanpa harus menjelekkan lawan politik. Tapi ketika satu ini tidak punya apa-apa dan tidak dijual, dia pasti menjelekkan lawan politiknya. Itu saja toh, kan Ya. sudah jelas prinsip politik seperti itu. Jadi saya sudah nggak masalah. Mhm. Mau dijelekkan suami saya seperti apapun, begitu saya mau dijelekkan apapun, yang penting kita berjalan lurus ke depan. Pan. Lurus ke depan Luar aja. biasa, ini memang Iya. corong partai memang ya. Nggak ada, lurus ke depan saja. Baik, Ya. baik. Tadi saya sempat terlewat. Artinya Hmm. Ibu kemarin memilih untuk juga masuk ke partai PAN begitu Ya. ya. Kan ini juga perlu apa namanya survei, apakah Betul. memang sejalan dengan semangat Ibu begitu. Kenapa harus PAN begitu Iya. masuknya kan sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya Iya. Bapak sama Ibu berbeda partai Iya, misalnya betul. begitu. Kenapa akhirnya Ibu memilih PAN? Karena suami saya adalah ketua DPW Partai Amanat Nasional Kalimantan Utara. Why not kalau Ibu masuk di partai Ya, lain? memang why not, tapi fungsi saya adalah bagaimana mensukseskan suami saya. Saya kan kembali ke awal, fungsi saya itu mensukseskan suami saya. Iya kan, selesai. Betapa beruntungnya seorang Ibrahim Dan Ali ya. saya ingin mensukseskan dia, Pak Mas, Bupati karena beruntung banget. ya karena pasti ketika suami yang sukses ada perempuan hebat di sampingnya, Di bukan samping di ya, bukan di belakangnya. belakang ya. Iya, Ini garis bawah ya. tapi tidak boleh melebihi Tidak boleh melebihi suami. Bapak. Betul. Iya. Sebagai imam begitu ya. Betul, sebagai imam. Mhm. Tapi kalau muridnya lebih hebat daripada gurunya, Mhm. jangan marah. Jangan Karena kalau murid hebat, berarti gurunya ya, berhasil. luar mendidik biasa muridnya. dong. Iya, itu saja. Gurunya luar biasa Iya, berarti pasti. gurunya luar biasa gitu. Baik, baik. Seru banget ya kalau ngobrol sama Ibu Famili. Saya baru tahu kalau Ibu orangnya asik. Oh, iya. Tapi di mana saat-saat Ibu mungkin merasa sedih? Saat-saat seperti apa? Aku nggak Merasa pernah sedih. kosong gitu. Nggak pernah Masa sih, sedih, Bu? Mas. Manusiawi kan kalau kita misalnya Sedih sedih gitu. Sedih, nggak penting dulu sedih. Ya, benar sedihku nggak Kalau penting. bisa fun kenapa harus sedih gitu? Karena aku sudah melewati hal itu dulu. Mhm. Sedih, Mas, dulu. Ya, kau sedih ya, Boleh, tapi boleh. dulu ya, bukan Ya, sekarang ya, ya. oke, oke. 2 tahun yang lalu, aku sempat boleh minta minum nggak, Nopi? Ya, ya.
sempat di kondisi yang aku down ketika baru dilantik. Itu aku down karena aku Kenapa? bingung mau ngapain. Kan gitu. Karena aku perbankan kan, bukan orang yang sering Merasa tidak mengerti apa-apa. oh benar, PKK ini apa sih? Kan gitu. Hmm. Bunda PAUD nih apa sih? Saya kan nggak tahu, Mas. Ya kan? Jadi kan saya down, saya takut berbicara di depan orang. Di depan orang nanti bagi saya seorang menjadi ketua itu adalah orang yang paham akan segala hal. Betul kan? Nggak Saat mungkin, itu Ibu berpikirnya iya, begitu. nggak mungkin anggota saya lebih pintar daripada saya karena saya adalah pengambil Betul, kebijakan. betul. Betul kan? Saya adalah pengambil kebijakan. Nanti saya nggak tahu di anggota saya ini punya pemikiran apa yang hanya untuk kepentingannya pribadi dan mempengaruhi saya dan saya iya saja. Saya nggak mungkin. Dari situ Mas, saya terus terang belajarnya luar biasa. Saya belajar buku PKK segini-gini tuh, segebrot-gebrot tuh, bagaimana caranya supaya saya paham. Saya down loh, sempat di situ saya sedih, takut saya nanti mengecewakan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Belum lagi suami saya ini slogannya perubahan Iya, lagi. betul. Kalau saya nggak bisa mampu merubah Iya, KTT ini apa jadinya lah ini kan begitu. Pasti dampaknya nanti setelah 5 tahun kemudian karena mau pilkada lagi. iya. Nah di situ karena saya begini loh, ketika saya dikasih amanah, saya bagaimana caranya amanah ini benar-benar bertanggung jawab gitu loh. Dari situ saya down itu saja. Saya sempat loh yang kalau mau naik ke panggung tuh stres gimana gimana sempat. Sempat deg-degan yang gimana gitu. Sempat Mas. Betul. Saya Dengan sudah cerita loh. karakter Ibu yang Nah, ini nih. Saya sudah saya kupas tuntas waktu pertemuan dengan ibu-ibu. Bu, saya kalau sudah pidato saya enggak lihat teks, Mas. Saya memang saya nggak suka baca. Kalau saya baca begini, eye contact saya sama di depan saya itu kan terganggu. betul. Jadi betul. pesan yang ingin saya sampaikan tidak tersampaikan dengan baik karena saya membaca. Dan yang kedua dengan membaca yang ini belum tentu bacaan saya ini bisa sampai ke mereka dengan bahasa mereka. Iya, ini Betul. ilmu public speaking. Ibu Iya, belajar dari mana ya itu? saya kan perbankan Mas. Oh, Ya, iya, sekali saya lagi ya, perbankan, ya kan, saya pengalaman ya. public speaking sudah selesai. Nah, dari situlah saya berpikir, di situ saya down Mas, nanti saya di depan itu kalau saya nggak ngerti, ini kayak mana, B2SA itu apa, bergiji, nggak ngerti. Saya harus, dari situ saya sempat down. Saya kalau maju saya sempat gemeter-gemeter. Benar Mas ya, saya enggak takut salah bicara, takut ini itu. Tapi dari situ saya belajar segala sesuatu nobody's perfect. Iya, Jadi betul. saya mengurangi diri saya yang terlalu perfect kadang ya itu satu kekurangan saya. Perfeksionis ya. Ya, saya agak perfeksionis orangnya jadi saya mengurangin. Itu juga dari Bapak. Karena saya selalu bilang sama aku tertekan banget nih. Iya. Gimana ya besok Termasuk juga overthinking kayaknya. overthinking. Iya, anxiety disorder deh. Pokoknya gitu deh. Ya, saya bilang Tapi arahnya baik ya. ya, saya bicara sama Bapak ini gimana? Bapak kasih sesuatu yang masuk ke saya. Tidak semua yang kita lakukan harus sempurna. Tidak semua yang kita lakukan Iya, harus sempurna. pasti ada salahnya, Mi. Jadi tenang saja, santai saja dijalani. Dari situ saya sudah memang masukan suami saya itu masuk ke saya, jadi saya tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu cemas, tidak terlalu mengurangi kecemasan saya dan alhamdulillah semua berjalan lancar tuh setahun saya gitu. Iya. Jadi obat penenang Ibu ini bukan dari Bapak. medis kayaknya, tapi Bapak ya. Ya, sempat juga gini kan, kalau saya kan baru ke Kabupaten Tanah Tidung. Kalau orang tuh kan kadang suka bikin status yang gimana-gimana. Dulu saya stres Mas, sampai saya pernah masuk rumah sakit, asam lambung saya tinggi, memikirkan ada deh sesuatu gitu-gitu kan. Tapi Bapak bilang apa? Mi, orang tuh kan ngetik pakai tangannya. Belum tentu dia berpikir, lah kok kamu pakai otakmu untuk berpikir dengan Apa yang sudah ditulis mereka yang Iya. tanpa otak itu. Iya, mereka berpikir mereka ini untuk ngedonin orang loh, untuk ngedonin hati kita dan ini sehingga kita terpengaruh, sehingga kinerja kita jelek. Iya. Buat apa kita terpengaruh tentang hal-hal negatif? Dari situ saya sudah bodoh amat. Mulai Saya detik itu. sudah bodoh amat dengan kritikan yang tidak membangun. Kritik boleh tapi harus membangun, Iya. kritik boleh tapi harus memberi solusi. Itu saja. Itu don-don saya dulu. Ya. Tapi itu dulu Pamelia Ibrahim. Nggak mungkin kita bisa se-touch ini sama Bapak baik ya. Iya. Kalau kita tidak melewati hal-hal Betul. buruk yang Harus dulu. melewati hal-hal Nggak itu bisa dulu. Mas. Kerikil-kerikil harus dilewati dulu. Orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan dihasilkan dari tertawa atau dari tangisan dan air mata. Dia baru bisa hebat. Dan itu Ibu lewati. Iya, sudah saya lewati. Saya tamat sudah. Ya, jadi saya sudah nggak peduli. Ya. Wow. Saya sudah. Ya mudah-mudahan tapi Ibu Pamelia Ibrahim yang sekarang adalah
superwoman ya Amin, begitu, amin. walaupun tetap manusia Betul, betul, otomatis yang betul. masih punya perasaan, punya hati, dan mau cuek bebek sama siapapun yang Mm-mm. nge-hate ya Bu Iya, ya, nggak mau apa-apa. jadi hater silahkan gitu. Iya, Saya tidak peduli, tapi iya. kalau kritikannya membangun, Nggak apa-apa, insya saya Allah, senang. nah Iya. gitu ya. Jadi akan ada akan ada percakapan atau Hmm, diskusi yang baik begitu betul, terjalin antara ibu, bapak dengan netizen atau juga masyarakat lah betul, begitu. betul. Baik. Bapak kan mau kontestasi politik lagi, Siap. berjuang lagi, bertarung. Ya, Kalau saya izin kemarin, minum ya. silakan Bu. Iya. Kalau kemarin waktu di awal-awal, kan Bapak ini berjuang selalu ada Ibu di Ya. samping sebagai penguat begitu. Hmm, Nah ini sekarang Ibu kan mau masuk di DPRD, ya. otomatis mungkin juga tidak bisa seperti dulu Hmm, begitu hmm, yang all out begitu hmm, untuk mendampingi Bapak. hmm. Gimana Bu? Enggak, justru masuknya saya ke DPRD provinsi akan membuat Ibrahim Ali semakin kuat. Wow, Bukan, pernyataan yang luar bukan. biasa. Ya, kalau dulu Pamela Ibrahim tidak dikenal orang, karena saya cuma pendamping Bapak Ibrahim Ali, saya tidak bisa menjual prestasi saya tidak pernah bisa menjual apa yang sudah saya lakukan untuk Kabupaten Tanah Tidung. Kali ini berbeda, konteksnya saya sudah masuk menjadi anggota politik dan saya bisa menjual diri saya. Akan semakin memperkuat Bapak. Betul, Bapak Ibrahim Ali bukan menjual dirinya lagi. Dirinya pasti terjual, Ya. istrinya akan terjual. Makanya nanti untuk yang mau bertanding, yang kalian hadapi Ibrahim Ali dan Ibu Pamela Ibrahim. Wow. Loh, benar kan? Sudah terjun ke dunia politik. Luar biasa. Ini omongannya sudah politisi Iya, banget ya saya Allah. sudah politik. Jadi yang kalian hadapi adalah Ibrahim Ali dan Ibu Familia. Karena kenapa? Karena saya sudah masuk dunia politik. Kan So, begitu. nanti kan kami berdua gitu. Iya, gitu loh. Kalau dulu kan saya cuma pendamping, Mas. Pendamping hanya duduk, memberikan sedikit. Kalau sekarang Iya. kan beda. Saya sudah bisa menjual. Saya sudah melakukan untuk Kabupaten Tanah Tidung bla 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 dengan prestasi bla 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 bla. Mampukah pasangan kalian yang nanti kalian satunya mau pilih Iya. melakukan hal yang sama seperti saya? Yes. I like it. Saya bukan menyombongkan diri, Iya. tapi saya berbicara berdasarkan fakta dan data. Benar ya? Betul, Saya enggak, betul, saya enggak, sepakat. tidak. Kalaupun mampu melebihi saya, monggo silakan. Juallah. Juallah kemampuan Anda, bukan jual kisah sedih di hari Minggu. Kalau aku sinetron saya nggak suka kalau orang selalu menjual dengan apa ya, mengundang orang dengan melo-melo. ya gitu. melo-melo, Prestasi terzolimi dong, dan iya. enggak prestasi kamu tunjukkan deh. Nggak apa-apa, sehingga Kabupaten Tanah Tidung itu percaya, oh ini lebih baik daripada Ibu Familia. Iya. Betul kan? Saya Betul. nggak apa-apa. Saya suka kok bertanding secara nyata daripada kayak gitu kan lebih baik. Jadi sekarang kan sudah jadi politisi nih, Bu. Iya. Jadi semakin banyak dong referensinya, belajar-belajar dunia politik itu semakin seru. Banyak. Apalagi Ibu Gubernur juga kan sudah masuk dunia politik. Betul. Saya sama beliau salah satunya di dunia politik. Beliau di DPR RI, saya di DPRD provinsi. Semakin kuat loh perempuan-perempuan hebat yang ada di Kalimantan Utara. Yes, saya Coba mau Mas bilang lihat, gitu. saya tuh udah lihat loh, perempuan itu jangan anti politik. Iya. Saya tuh pingin mengedukasi politik. Perempuan-perempuan tuh jangan suka termakan isu-isu politik. Mereka harus paham tentang politik. Betul. Apalagi ini Bu, gadget, Gadget, sorry. internet, ya, hoax. Kadang kan sedikit-dikit aku di WA, Bu, ini mau mencalon, Bu, ini Iya. mencalon. Gini loh, pilkada itu bukan pemilihan ketua RT. Pilkada itu bukan pilkades. Pilkada bukan pilcaleg. Ketika kalian punya kemampuan finansial, kalian bisa bukan Iya, itu. bukan itu. Pilkada itu banyak elektabilitasnya. Betul. Apa? Bener ya? Populer enggak di Populer tengah-tengah masyarakat? enggak? Apa enggak? Itu loh, itu akan dilihat di partai survei. Iya. Ada surveinya Betul. sendiri, sayangku. Bukan survei sembarangan, itu dibayar, itu survei. Iya. Kita harus membaca Mahal berapa. loh itu. Mahal. Surveinya mahal banget. Jadi harus dilihat dulu. Iya kan, nggak bisa, Bu, ini mau sudah pasang balik. Iya, Dek. Tapi ini nah yang harus saya kadang mengedukasinya susah-susah gampang, susah-susah Mas. gampang, ya. Gampang. Ayo dong. Kadang-kadang nggak sampai dengan arsipnya nggak sampai sama kita. Kita Bu. harus peduli politik. Perempuan harus peduli politik. Melek politik. Jangan kita termakan isu-isu negatif. Itu nggak boleh. Berita-berita hoax yang hari ini cuma hanya berfoto sudah bisa bilang ini. Jangan deh. Kita lihat nanti saja, terakhir saja siapa nanti yang akan maju. Itu lebih elok. Wow. Iya, karena gini, nanti ketika kalian memutuskan ikut ke sini. Saya sudah lihat tuh. Oh, itu ikut ke situ. Dampaknya ayo dampaknya kan bisa aja buruk kepada keputusan. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi
Hebat loh, perempuan-perempuan Kaltara tuh ada Ibu Gubernur, Bu Mhm. Rahmawati dengan suara terbanyak juga Iya. kemarin Kaltara. Mhm. Saya di provinsi, Ibu Ingkong Ala, Bu Iya. Korni, Ibu Pingding. Iya. Tinggi. Ayo, sekarang istri-istri kepala daerah tuh sudah turun semua hampir ke politik. Iya. Karena kenapa? Karena apa yang mereka lakukan tuh kurang lebih dengan apa yang dilakukan anggota Selama DPRD. ini. Iya, Betul. bukan di sini aja Mas, Mhm. di Jawa pun sudah. Bu Mhm. Atalia, Bu Betul. Novita Muhammad. Mhm. Nah, sudah keren. Mhm. Iya. Dan akhirnya juga seorang Familia Ibrahim juga turun Betul, gunung turun gunung, menjadi seorang Sri Kandi dari KTT yang betul, akhirnya menuju Kaltara. betul. Harapan Ibu apa terhadap Harapan saya, perempuan di tidak hanya di KTT tapi ya, juga di seluruh Kaltara? harapan-harapan saya pastinya perempuan-perempuan tuh harus punya pendidikan yang hebat. Ya, kadang ada yang bilang, Bu, ngapain saya sekolah kuliah tinggi-tinggi tuh nanti saya juga jadi ibu rumah tangga. Bu, ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat susah. Sulit. Saya aja makanya tuh kerja-kerja kan supaya saya nggak jadi ibu rumah tangga. Betul. Nggak saking sulitnya ya Bu ya. Ya susah jadi ibu rumah tangga tuh. Belum lagi, mohon maaf, ini PR pendidikan kita semakin hebat di Indonesia. PR-PR semakin mengerikan untuk ibu rumah tangga Iya. mengerjakan dan kita perlu anak pasti Betul. nanya. Nah, saya ingin perempuan-perempuan tuh hebat, punya pendidikan yang baik sehingga bisa lebih teredukasi dalam pemikiran. Yang selanjutnya adalah jangan takut berpolitik. Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan selama Anda punya kemampuan. Tapi selama Anda punya kemampuan. Mhm. Itu. Kalau kita masih biasa-biasa aja, kita tingkatkan dulu kemampuannya sehingga kita bisa bersaing. Bu, Ya. luar biasa hari ini ya. Ya. Kami merasa terhormat sekali bisa berbincang sama Ibu, Siap. tapi juga sekaligus fun banget ngobrol sama Ibu. Ya, siap. Asik banget. Ya. Jadi Kayaknya nggak cukup waktunya. nggak cukup waktunya Ya. kayaknya harus sehari semalam deh kayaknya. Iya, Tapi iya. Mbak Novi di belakang sudah kode-kode nih kayaknya Ibu capek gitu kan. Karena tadi juga dari Betayau. kalau Ya, nggak saya salah. Betayo, besok ke Murukrian, ya gitulah Mas. Ya, keliling. Semua schedule-nya udah padat ya Bu. Sudah, Bu alhamdulillah. Romelia, terima kasih Ya. banyak untuk waktunya. Saya juga terima kasih Ya, banyak. sukses banget Bu Ya, ya, sukses sama buat Ibu. Tarakan TV, Ya. sama pemirsa yang sudah menonton Betul. pada sore hari ini. Amin, Semoga amin. kita dapat bertemu kembali di Kartini Insya tahun Allah, depan. insya Allah. Ya, bukan saya aja, mungkin nanti ada Bu Gubernur dan lain-lainnya bisa Ya. kumpul ngobrol bareng Wih, pasti asik seru. banget itu. asik Ya. banget. Nanti biar Ibu ya yang Iya, ngajak ya. siap. Terima kasih sekali Oke. lagi ya Bu. Makasih banyak. Dan kalau Oke. kemarin saya bilang sama Pak Bupati, saya pengen bilang juga ini sama Ibu. Ya. Samawa ya Bu. Amin, 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 Mudah-mudahan amin. jadi contoh dan tauladan buat semua pasangan-pasangan suami istri yang Amin. ada di Kaltara Amin, khususnya. amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikian tadi akhir perbincangan saya yang cukup fun dan menarik bersama Ibu Familia Ibrahim. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami perbincangkan ini akan membuka dimensi baru terkait dengan kiprah seorang perempuan di dunia politik dan juga bagaimana kita bisa berprestasi untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Oke, Makasih banyak. makasih.